Dengarkanlah kisah dari Tanah Mandar, Sulawesi Barat, tentang asal mula sebuah nama, Pamboang. Alkisah, di kampung benua yang sederhana, hiduplah 3 pemuda dengan tekad baja. Mereka bukan sekadar pemuda biasa, mereka adalah arsitek masa depan, bermimpi mengubah kampung menjadi negeri makmur. Yang pertama adalah Ilause, si pemilik wase atau kapak. Dengan otot baja dan keringat yang membasahi bumi, tugasnya adalah menantang keangkuhan hutan. Ia merobohkan pohon-pohon raksasa, mengubah belantara liar menjadi ladang-ladang subur yang menjanjikan kehidupan. Dia adalah sang perintis, pembuka jalan kemakmuran dari pegunungan. Kemudian ada Ilauwela, yang tatapannya selalu tertuju ke lautan. Tugasnya membersihkan wela, atau rumput laut, menjadikannya perairan yang bersih. Bersama Ilabukang, si ahli tanah, yang meratakan pantai berlubang bekas galian bukang atau kepiting. Tujuannya satu, membangun pelabuhan yang bisa menyambut kapal-kapal dari seluruh penjuru Mandar. Ketiganya bekerja tanpa henti. Daratan menjadi ladang, lautan menjadi gerbang niaga. Melihat keberhasilan yang luar biasa, mereka bersepakat menyatukan wilayah ini. Mereka menamakannya Palayarang Talu. 3 tiang layar, melambangkan harapan yang tinggi dan kemakmuran yang terbagi rata. Negeri Palayarang Talu tumbuh pesat. Kemakmurannya yang baru menarik perhatian, dan kabar ini pun sampai ke negeri tetangga. Suatu hari, ujian pertama datang. Rombongan besar tiba di gerbang Palayarang Talu. Dipimpin oleh seorang tokoh berpengaruh bernama Puata Dikarna. Maksud kedatangannya bukan untuk berdagang, melainkan untuk sebuah ajakan besar. Ia ingin Palayarang Talu bergabung dalam persekutuan kerajaan-kerajaan Mandar, yang disebut Pitu Bakbana Binanga. Ilause menerima Puata Dikarna dengan hormat, namun ia meminta waktu untuk bermusyawarah. Sebab di Tanah Mandar, setiap keputusan besar harus melalui musyawarah dan mufakat. Malam itu, ketiga pemuda berkumpul. Hati mereka bergetar. Apakah mereka akan melepaskan kemandirian yang telah susah payah mereka bangun? Setelah perundingan panjang, mereka sepakat. Keesokan harinya, Ilause dengan sopan menyampaikan keputusan mereka. Kami berterima kasih atas kehormatan ini, Tuan. Namun, saat ini, Palayarang Talu memilih untuk berdiri mandiri. Puata Dikarna terdiam, namun ia tak menyerah. Ia tahu, negeri ini terlalu berharga untuk dilepaskan. Puata Dikarna kembali beberapa hari kemudian. Kali ini, ia membawa tawaran baru, tawaran yang sulit ditolak oleh Palayarang Talu yang sedang membangun. Anak muda, kata Puata Dikarna. Bagaimana jika aku membayar tambo, sebuah upah besar, kepada kalian? Kalian boleh tetap mengatur negeri ini. Tapi sebagai gantinya, akui wilayah kalian sebagai bagian dari persekutuan kami. Sebuah kompromi yang terdengar sangat menguntungkan. Ketiga pemuda kembali bermusyawarah. Mereka berpikir, dengan upah, tambo, ini, mereka bisa mempercepat pembangunan. Setelah pertimbangan matang, mereka memutuskan menerima tawaran tersebut. Mereka setuju bergabung, demi upah yang dijanjikan. Kapan tambo itu akan Tuan antarkan? Tanya Ilause. Seminggu dari sekarang, jawab Puata Dikarna. Maka, ditetapkannya janji. Ketiga pemuda itu bergembira. Mereka membayangkan kemajuan yang akan datang. Puata Dikarna berpamitan, meninggalkan Palayarang Talu dengan harapan yang menggantung. 1 minggu berlalu. Kemudian 2 minggu. Lalu sebulan. Matahari terbit dan terbenam, kapal-kapal datang dan pergi di Palayarang Talu. Tetapi Puata Dikarna tidak pernah menampakkan diri lagi. Janjinya tentang tambo itu hanyalah janji kosong. Kekecewaan menyelimuti hati ketiga pemuda dan seluruh penduduk. Kisah tentang janji tambo yang tidak pernah ditepati ini menjadi buah bibir. Setiap orang yang lewat akan membicarakan, itu negeri yang dijanjikan tambo. Kata, tambo, menjadi julukan baru, sebuah pengingat akan janji yang dilupakan. Seiring waktu, julukan yang awalnya adalah penyesalan, kini melekat menjadi nama. Masyarakat mulai menyebut negeri mereka bukan lagi Palayarang Talu, tetapi Tamboang, tempat tambo dijanjikan. Kemudian, lidah generasi demi generasi menyesuaikan. Nama Tamboang perlahan berubah menjadi Pambuang, dan akhirnya, secara abadi dikenallah sebagai Pamboang. Nama yang lahir dari sebuah janji yang tak tertunaikan. Sebuah pengingat akan pentingnya musyawarah, dan betapa berharganya integritas sebuah kata.